Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 2 DINF untuk MK Sistem Operasi. Di sini sebelumnya kami beranggotakan 6 orang, yaitu Fikri Alfaruk, Muhammad Faisal, Liatika Dewi, Siti Noviani, saya sendiri Elisa Siti Mulyani, lalu ada Septiadi Alamsyah. Nah, sebelumnya di sini kami akan menjelaskan tentang pembahasan manajemen proses pada OS Windows. Di sini kami akan mencari perbandingan antara OS Windows versi yang pertama, yaitu tahun 1990-an, dan yang kedua adalah versi terbarunya. Sebelumnya di sini untuk pembagian tugasnya, kami akan membagikan tugas yang pertama itu untuk Fikri. Di sini mendapatkan isi pembahasan tentang deskripsi sejarah masing-masing versi tersebut, yang kedua OS Windows tadi, lalu penjelasan detail kedua proses tersebut. Nah, untuk yang kasus keduanya itu akan dijelaskan oleh Muhammad Faisal di sini untuk mencari kasus permasalahan proses yang terdapat kepada dua OS tersebut. Lalu deskripsikan masalah kasusnya. Yang ketiga itu Liatika Dewi di sini menjelaskan tentang analisis permasalahan kedua OS yang tadi dan bagaimana OS tersebut menanganinya masing-masing. Lalu untuk Siti Noviani sendiri membuat perbandingan kelebihan dan kekurangan mengenai permasalahan proses di kedua OS tersebut. Lalu untuk saya sendiri itu wajib memberikan gambaran atau contoh manajemen proses dari kedua OS tersebut dan berikan penjelasannya. Lalu untuk Septiadi Alamsyah itu bagian kesimpulan, jadi mohon disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Noviani dari kelompok 4 kelas 2D Sistem Informasi Universitas Bina Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pada Windows XP dalam menangani suatu proses. Jadi kelebihan dari Windows XP dalam menangani suatu proses yaitu ia lebih mudah menangani masalah yang terjadi dalam sebuah proses karena adanya save mode yang mudah dimengerti, dan untuk melakukan proses yang gagal bisa diulang dengan mudah. Seperti hanya perlu melakukan hal yang sudah diberikan pada solusi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Misalnya cukup dengan menginstal kembali Windows XP. Dan kekurangannya yaitu belum ada pembatasan masalah untuk mencegah blue screen dan arus ketegangan listrik. Kelebihan dan kekurangan pada Windows 10 dalam menangani suatu proses adalah kelebihannya yaitu Windows 10 ini dalam menghadapi masalah proses sudah ada penanganannya masing-masing, walaupun masih ada yang belum ditangani seperti masalah pada Microsoft Edge crash di GPU AMD. Kekurangannya adalah untuk penggunaannya masih agak sulit dan dipahami, tidak seperti XP. Jadi untuk melakukan perbaikan prosesnya yang gagal harus benar-benar detail karena jauh berbeda dengan XP. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Siti Mulyani. Di sini akan menjelaskan manajemen proses pada sistem operasi Windows. Dalam manajemen prosesnya itu terdiri beberapa elemen dasar untuk menjalankan proses tersebut. Di sini ada identifier terdiri dari 3 proses, yaitu proses identifier, lalu ada proses yang menciptakan identifier dan pemakai identifier. Lalu yang kedua ada state, yaitu mendefinisikan suatu proses seperti running, ready, block, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada priority, yaitu menjelaskan prioritas sebuah proses. Lalu selanjutnya lagi ada program counter, lalu dilanjutkan dengan memory pointers, konteks data, input output status information,
atau untuk menjadwalkan informasi yang sudah masuk. Lalu accounting information di sini disebutkan dengan sistem operasi Windows memperbolehkan proses berjalan menghasilkan proses lagi. Aksi ini disebut proses sweeping dengan ada dua macam ya, ada proses induk dan proses anak. Proses induk sendiri yaitu proses yang bisa membuat proses baru. Lalu kalau proses anak sendiri itu merupakan proses barunya dari si induk tadi. Lalu di sini ada diagram state process, yaitu yang disebutkan sebelumnya running, ready, dan block. Di sini diagram prosesnya memiliki 3 elemen tadi. Lalu keterangan pada gambar yang ready, running, dan block sendiri, yaitu proses baru diciptakan berada pada state ready atau proses lalu proses dari running menjadi block karena sumber daya yang diminta belum tersedia atau meminta layanan perangkat masukan atau keluaran. Lalu proses dari running jadi ready karena penjadwalan memutuskan eksekusi proses lain oleh karena jatah waktu telah habis. Lalu selanjutnya proses dari block menjadi ready yaitu karena sumber daya yang diminta tersedia atau layanan input output selesai atau terpenuhi, atau disebut juga event occur. Lalu di sini ada proses dari ready jadi running karena penjadwalan memutuskan untuk mengeksekusi proses tersebut. Lalu selanjutnya ada diagram state lanjutan kelima, yaitu ada running, ready, block, suspended ready, lalu suspended block. Di sini untuk keterangan gambarnya ada dua state baru, yaitu suspended ready dan suspended block. Nanti penjelasannya hampir sama kayak tadi. Lalu ada operasi-operasi pada proses, yaitu penciptaan proses atau create proses, lalu penghancuran atau terminasi proses, lalu ada penundaan proses dan pelanjutan kembali proses. Di sini sebelumnya untuk penciptaan proses ada 5 step, yaitu atau aktivitas, yaitu menamai, memberitahu atau menamai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Delamsyah dari kelompok 4 jurusan Sistem Informasi kelas 2D INF. Jadi saya akan menarik kesimpulan dari teman-teman yang disampaikan tadi, bahwa kesimpulannya proses didefinisikan sebagai program yang sedang dieksekusi. Sebuah proses juga melibatkan stack yang berisi data sementara atau parameter fungsi, metode, return address, dan variabel lokal, dan data section yang menyimpan variabel-variabel global. Sebagaimana proses bekerja, maka proses tersebut merubah state, keadaan statis atau asal. Windows adalah salah satu sistem operasi yang mempunyai banyak keunggulan dalam menjalankan suatu eksekusinya. Status proses atau bagian keadaan proses memiliki 3 elemen, yaitu running, blocked, ready. Di dalam Windows, prosesnya mempunyai beberapa elemen dasar untuk menjalankan proses tersebut, yaitu identifier, state, priority, program counter, memory pointers, context data, input output status information, accounting information, diagram state proses, diagram state dasar, diagram state lanjut. Operasi terhadap proses antara lain penciptaan proses, create proses, penghancuran atau terminal proses, penundaan proses, pelanjutan kembali proses. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.